Magnus Carlsen lolos ke final Crypto Cup dan akan bertemu dengan musuh besarnya Wesley So, orang yang sering mengalahkan dia di final. Carlsen berhasil melewati hadangan Teemu Rajabov di semifinal dengan keunggulan 3-1, hasil dari 2 kemenangan dan 2 remis. Saya akan menganalisa kemenangan pertama Carlsen yang seperti biasa didapat dengan bantuan pion bebas. Rajabov sebagai putih melangkah, D4, D5, C4 gambit menteri. Carlsen menolak gambit, kuda C3, H6, lalu pengembangan kuda raja, kuda F6, gajah F4 dengan kemungkinan serangan terhadap pion C. Carlsen menutup kemungkinan ini menggunakan gajah D6. Dia tidak ingin ada serangan di awal-awal permainan. Gajah mundur ke G3, rokade, dan E3. C5, pion C makan pion D. Lalu Carlsen menukar gajah, pion makan, kemudian pion C makan pion D, mengancam kuda. Menteri mengambil pion, lalu pertukaran pion. Gajah ke B5 dimainkan, kuda C6 mengancam menteri, jadi gajah menukar kuda, pion makan, dan rokade. Carlsen menaruh benteng di E8, benteng C1 shadowing terhadap pion. Gajah G4 dengan kemungkinan mengeliminasi kuda, kuda mundur ke D2, dan menteri B6 menawarkan pertukaran menteri sambil menyerang pion. Kalau pertukaran diterima, pion makan memperbaiki struktur pion. Oleh sebab itu, kuda ke B3 dipilih. Carlsen menghilangkan menteri, kuda makan, dan C5, kuda B3, lalu benteng B8. Rajabov memutuskan mengambil pion. Benteng makan pion, menempatkan benteng di baris kedua. F3, gajah F5, G4, gajah G6, dan benteng E1. Setelahnya, benteng C8 mengancam kuda, tapi kuda melompat ke B3, diikuti gajah C2. Di posisi ini, Rajabov memainkan sebuah langkah yang keliru, yaitu kuda B5. Ini membuat pion tidak terjaga, tetapi poin utamanya adalah kalau gajah makan kuda, benteng akan hilang. Namun tentu saja trik sederhana seperti ini tidak mempan terhadap Carlsen. Carlsen tidak mengambil kuda, tetapi mengambil pion yang tidak terjaga. Dan ini menciptakan pion bebas. Carlsen sekarang untuk sementara unggul 1 pion, dan pion bebas di file A akan menjadi faktor penentu kemenangan Carlsen. Permainan berlanjut dengan kuda D4, A6, kuda D6, benteng menyerang kuda, dan kuda makan pion mengancam benteng. Raja mengambil kuda, lalu benteng makan gajah. Pertukaran benteng, kuda makan. Dan meski jumlah pion sama banyak, tetapi Carlsen punya pion bebas, di mana sangat sulit sekali melepaskan diri dari kekalahan saat Carlsen punya keunggulan seperti ini. Carlsen melanjutkan permainan dengan A5, lalu benteng A1, benteng A8, kuda D4, A4, raja F2, kuda D7, raja E2, kuda E5, raja D2, kuda C4 skak, raja D3, A3, E4, kuda E5, raja E3, pertukaran pion, raja makan, kemudian raja F6, kuda B5, dan benteng A4 skak. Sampai di sini permainan masih sama kuat, tetapi Rajabov melakukan kesalahan. Dia menaruh raja di D5. Ini langsung dibalas dengan benteng A5, langkah yang sangat kuat, mengancam kuda, membuat raja harus mendekati kuda. Selanjutnya A2. Pion selangkah lagi menempati petak promosi. Raja B4, kuda C6 skak, raja C4, benteng A4 skak, dan lagi-lagi Rajabov melakukan kesalahan. Dia menaruh raja di C5,
mengancam kuda. Carlsen langsung membalas kuda ke A5. Ancaman forking dan Raja Boff menyerah, karena kalau misalnya Raja menghindari forking dengan Raja B6, kuda akan ke B3, benteng D1 dan pion promosi. Kalau kuda D4 mencegah forking, akan dibalas benteng makan kuda, di mana Raja makan benteng dibalas dengan forking, dan kalau misalnya benteng makan pion, kembali kuda B3 skak menang perwira.